Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini alhamdulillah kita berjumpa kembali insyaallah di kelas makharijul huruf dan sifatul huruf bersama Uni Silvi yang alhamdulillah sudah hadir pada malam ini. Jazakillahu khairan katsiran kepada Uni yang sudah bisa hadir dan insyaallah memberikan ilmu tambahan lagi kepada kita. Salat dan salam marilah juga sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya serta kita pengikutnya di akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang insya Allah bisa istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, tanpa memperpanjang waktu, dipersilakan kepada Uni untuk melanjutkan pelajaran pada malam ini. Tafadhali Uni. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita hari ini. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini berguna untuk hidup kita, untuk memperbagus bacaan kita, dan juga untuk makin memahami kita dengan Al-Quran. Baik, kita mulai dengan huruf. Di sini ini adalah pertemuan ke berapa ya? 23 masalah untuk Ahad, yaitu mempelajari huruf iya. Huruf iya dinilai dari makharijul hurufnya, sifatnya, hukumnya, dan kesalahannya. Itu kita akan mulai dengan makhraj huruf iya. Iya itu harus keluar dari lidah di area tengah, yang mana bagian tengah lidah itu kita naikkan hingga mendekati langit-langit, ya, tidak sampai menempel, tetapi sangat mendekati ke langit-langit sehingga ada penekanan di situ, ya, dan kita keluarkan, ditekan, iya, iya, ya, jadi betul-betul menaikkan tengah lidah sampai hampir bertemu dengan bagian langit di tengah-tengahnya juga, jadi bagian langit di atasnya. Iya, I, you, by. Nah, untuk iya sukun maka dia berbunyi seperti huruf I. Ya, untuk iya sukun maka dia berbunyi seperti I. Bukan kalau di bahasa Indonesia kan bukan B A Y tetapi B A I. Ya, jadi iya sukun itu dibunyikan dengan huruf I. By, bukan by. Ya, jadi hati-hati kecuali nanti ketika ya-nya itu ditasydidkan. Karena apa? Karena ya sukun ini lebih mendekati ke dibunyikan dengan rongga mulut. Nanti insya Allah kita pelajari ya. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana dengan sifat huruf ya? Huruf ya tidak boleh diucapkan dengan dihembuskan udara atau jahar. Jadi ketika sukun ya, by, bukan. Ini kayaknya susah ya kalau kita hembuskan udara. Ya, Ana masih belum menemukan yang terhembus udara. Jadi insya Allah kalau bagian sini kita tidak salah sebetulnya. Kalau bagian jahar atau namanya satu lagi hamas, ya kita tidak salah di sini. Nah, sifat yang kedua adalah rohwah, di mana kita mengucapkan huruf ya ini dengan suara yang dilepas dengan pita suara yang terus mengeluarkan suara, jatuhnya gitu ya. Dan dia tidak sangat bergantung dengan horotnya ketika sudah dibaca. Jadi baya. Nah, pas penekanan itu suara kita selalu dibuka. Jadi suaranya terus keluar, gitu ya. Tidak boleh terputus. Jadi rohwah itu maka lepasnya suara itu dengan mengalir jelas, gitu ya. Kemudian pangkal lidah turun ini maksudnya adalah pangkal lidah, istifal itu pangkal lidah turun. Kita lihat lagi gambarnya.
Yang naik adalah tengah lidah menuju ke langit-langit. Tetapi posisi pangkal lidah yang di belakang itu turun. Gitu ya. Jadi maka dia huruf iya ini tipis secara sifat. Iya, ya bukan iya. Gimana ya? Malah susah ya kalau kita naikkan pangkal lidah. Oke, kita lanjutkan. Se- Kalau segala sesuatu huruf yang istifal atau pangkal lidah turun, maka dia pasti bersifat terbuka untuk lidah dengan langit-langitnya. Walaupun gambarnya di sini tengah lidahnya tampaknya memang agak mendekat, gitu ya, kan hampir ketemu. Ya karena memang makhluknya huruf tengah lidah, gitu ya. Tetapi bagian lain daripada lidah itu adalah terbuka dengan langit-langit, maka dia termasuk ke infitah atau bagian antara langit-langit, langit-langit dengan lidahnya terbuka. Ya, rongga. Jadi ada rongga di sana. Dan dia dinyatakan sebagai huruf yang pengucapannya keluar dengan sulit ya, dengan tertahan karena dia huruf yang keluar dari lidah, tengah-tengah lidah. Ini pasti disebut kata orang Arab saja sudah sulit. Maka kita harus berhati-hati sebagai orang yang bukan orang Arab. Tuh. Ini mudah-mudahan insya Allah kalau yang bagian ini masih teori aja. Nah, kita harus masuk mulai dengan hukum tajwid yang berkaitan dengan huruf ya. Ketika nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf ya, maka ini dihukumi baca nunnya melebur kepada huruf iya. Ini disebut sebagai idgham, melebur ya. Dan dia kita berikan gunnah. Gunnah artinya masuk suara melalui hidung. Ya, bukan sekedar menahan tetapi masuk suara melalui hidung. Maka disebut hukumnya disebut sebagai idgham bil gunnah. Di sini Anda berikan contoh dua, ada nun sukun ketemu ya dan tanwin ketemu ya. Ya kan? Yang nun sukun ketemu ya, ada in ketemu dengan yakunu, maka n-nya berubah jadi y, dan ketika membacanya ini masukkan lewat hidung. Tahan 3 harokat. Jadi bukan cuma sekedar bacanya, nunnya cuma jadi y, bukan iyakunu, iya, iya. Ini afwan ya kalau anak masuk ke hidung karena anak udah terbiasa. Tapi ini anggaplah kayak iya tasdid biasa. Jadi cuman iya kunu. Yang benar adalah masukkan lewat hidung. Iya kunu. Iya. Ya, jadi hati-hati di sini masukkan juga suaranya melalui hidung. Jadi penekanannya ada ke dalam hidung. Satu lagi ada khairon ketemu ya roh sama tanwinnya bunyi n, bunyi nun sukun itu langsung berubah menjadi huruf ya. Khairoy dengan dikasih gunnah. Kembali berarti masukkan lewat hidung. Khairoy ya roh. Hati-hatinya ya, hati-hatinya adalah ketika kita masukkan dengungnya atau gunnahnya itu kan di roynya. Jangan baca iya-nya itu dengan lewat hidung juga. Jadi bukan khaironya. Nah, jadi jangan sampai lewat hidung juga ya. Pas baca iya-nya sudah di mulut lagi. Yang digunakan hanya ketikan bunyi nun sukun atau tanwin yang ketemu iya-nya. Iya-nya yang benarnya tidak. Ya, karena dia harus keluar dari mulut. Nah, kemudian ada mim sukun ketemu dengan ya. Ini kita harus segala huruf pasti kita bahas dari non sukun dan mim sukun. Mim sukun yang ketemu dengan huruf ya, maka membaca mimnya kita baca jelas atau idhar. Ya, kita nggak menambahkan gunnah pada mimnya. Maka baca mimnya idhar ya, seperti bacanya nun yang idhar. Di sini ada contohnya ya. Fituyanihim ya'mahun. Langsung him ya, tidak boleh ditahan him ya. Nah, ini nggak boleh. Ya, ingat kalau huruf mim sukun itu ketemu seluruh huruf hijaiyah yang perlu diingat itu. Mim sukun ketemu seluruh huruf hijaiyah itu dibaca mimnya jelas kecuali kalau dia ketemu mim lagi ataupun ba. Oke, mudah-mudahan jelas kalau yang di sini.
Untuk iya sukun, ya tadi kan yang iya sukun bunyinya iya. Nah, iya sukun kalau setelah huruf berharokat kasroh, apapun huruf yang berharokat kasroh, maka ini akan memanjangkannya atau disebut sebagai maqtubi'i. Nah, nanti kalau maqtubi'inya ketemu dengan hamzah setelahnya, dia jadi ada mad jaiz atau mad wajib. Kalau berakhir ke mad tadi maqtubi'i tadi ketemu dengan satu huruf yang kita wakof padanya, maka jadi mad arid li sukun. Nanti insya Allah kita bahas di bacaan di pelajaran mad, ya. Tetapi yang kita harus ingat, setiap ya sukun yang bunyinya i tadi setelah huruf berharokat kasroh, maka dia memanjangkan bacaan, gitu ya. Nah, sementara kalau ya sukun setelah huruf yang berharokat fathah, ya, maka dia mengeluarkan satu sifat tersendiri. Sifatnya namanya adalah sifat lin, ya, atau sifat yang disebut lunak. Ataupun ini bacanya pendek aja. Ataupun matlin, ya. Ini kalau dia dipanjangkan. Ini contohnya adalah apa bedanya? Oke, sifat lin itu berarti kita nggak wakof di situ. Di sini ada contoh Quraisyin, maka bacanya biasa aja. Quraisyin, Quraisyin. Panjang ro dengan ya sukunnya sama panjang. Tidak boleh ada yang lebih dominan. Contoh, tidak boleh begini. Quraisyin, Quraisyin. Nah, ini nggak boleh karena lebih dominan i-nya. Ataupun Quraisyin. Gimana ya? Quraisyin. Aduh, afwan ya, anak susah sendiri. Tapi ro-nya lebih dominan. Karena anak pernah dengar yang ro-nya lebih dominan. Gitu ya. Jadi harus sama panjang. Tep-tepnya sama. Ya, apa namanya, ketukannya sama. Satu lagi, kalau kita berhenti. Misalkan kita Quraisyin, kita berhenti di huruf shin. Maka ini baca Quraisyin tadi, i-nya dipanjangkan. Begini. Quraisy. Panjang matlin berapa? Boleh panjangnya 2, boleh panjangnya 4, boleh panjangnya 6. Kalau berhenti. Contoh yang paling gampang dari matlin itu kalau kita lihat itu adalah surah Quraisy, ya. Nah, di situ hampir semuanya berhenti di matlin. Oke. Kemudian ada tambahan satu lagi yaitu ketika ya tasydid kasroh, ya ini ada khusus. Ya yang tasydid tapi kasroh ketemu dengan huruf ya sukun, maka ini disebut sebagai mat tamkin. Bacanya harus ditekan, ya ditekan ini istilahnya dinaberkan, dan kita panjangkannya cukup 2 harokat saja. Contoh, ailiyin, ailiyin. Ini lebih panjang mungkin daripada 2 harokat karena berhenti, ya. Atau kalau tidak berhenti begini, ailiyina. Nah, jadi 2 harokat. Tapi ingat ada nabernya, ada tekanannya. Karena ya itu ya dan waw tasydid itu wajib ditekan. Gitu ya. Oke, kesalahan yang berkaitan dengan huruf iya. Yang pertama, tadi membaca ya itu kan harus ada penekanan, ya. Iya itu bukan penekanan. Istilahnya adalah menaikkan tengah lidah itu tepat. Oke, kita lihat gambar lagi. Jadi ya itu harus tengah lidahnya tuh betul-betul naik sampai hampir ketemu dengan bagian langit-langit mulut. Jadi jangan sampai ya-nya itu nggak benar-benar naik sehingga akhirnya kurang penekanan, istilahnya gitu ya. Maka kalau baca huruf ya-nya nggak persis dari makrosnya, maka dia salah. Contoh, harusnya bacanya begini. Ingat, harus tekan dulu. Ya ayyuha. Ya. Ini kalau dibaca dengan tidak menaikkan benar-benar, dia akan terbaca seperti begini. Ya, ya ayyuha. Jadi males lidahnya istilahnya. Itu kalau dengar dari jauh, itu nggak terlalu terdengar kalau ini iya atau bukan. Gitu ya, hati-hati. Jadi kayak gitu aja. Hati-hati ya. Jadi betul-betul harus naik posisi lidahnya. Maksudnya harus benar. Salahan yang kedua, membaca ya bertasydid. Ya, ini jadinya kita menahan agak terlalu lama. Padahal ingat, uh,
tidak ada boleh ada gunah juga ya. Jadi ya tasdid bukan idgham bi gunnah. Ini harus dibedakan. Jadi ya tasdid itu ya tasdid. Tidak boleh ditahan lama, tidak boleh ditambahkan gunnah ataupun juga mungkin ya-nya itu tidak kita tekan. Nah, ini hati-hati. Contoh, sayyarah ya. Tidak boleh dibaca begini. Sayyarah. Apalagi tambahin gunnah. Sayyarah itu nggak boleh ya. Kalau nggak dinaberkan, nggak kedengeran loh ya tasdidnya. Dibaca gini, sayyaroh, sayyaroh. Nggak jelas ini tasdid atau bukan ya. Contoh lain, syarqiyah, syarqiyah. Ya, dibaca syarqiyah. Mungkin supaya lebih kedengaran, oh itu tasdid toh. Nggak begitu ya caranya. Jadi tidak boleh ditahan terlalu lama atau tambahin gunah itu nggak boleh. An-Nabiyil Ummi. Ini cuma ini cuma contoh ya. Ana tidak mewakafkan ya. Jadi hati-hati An-Nabiyil Ummi ya. Hati-hati itu jangan sampai terlalu lama menahan tasdidnya atau menambah gunah nggak boleh. Gitu. Ini hati-hati kenapa? Karena kita biasanya yang baru belajar kecenderungannya adalah gini, oh iya ini kan ada idgham bi gunnah. Jadi setiap ia tasdid otomatis akhirnya dia menahan terlalu lama. Ya. Oke, itu kesalahan kedua. Kesalahan ketiga adalah ya ini, ketika non sukun atau tanwin yang semestinya bi gunnah, ya, tapi kita tidak kasih gunnah atau kurang menahannya. Atau justru nggak eh, tahan sih tahan, tapi nggak masuk hidung. Sama aja ya. Jadi hati-hati. Contoh, ada faman ketemu ya'mal ya. Contohnya begini bacanya. Famay ya'mal. Nah, ini udah nggak kasih guna ya. Nggak tahan dengung. Hati-hati. Atau famay ya'mal. Ini kesalahannya idghamnya sih ada, tapi bigunahnya nggak ada. Gitu ya. Masuk hidung, tapi nggak tahan dengung dengan lama. Contoh, famay ya'mal. Nah, ini juga kurang tepat. Hati-hati ya. Jadi harus masuk hidung plus tahan dengungnya. Gitu. Yang terakhir di sini yang sering terjadi adalah memanjangkan ya sukun pada sifat lin. Ya, atau justru memendekkannya ketika semestinya mat. Contoh, di sini ada bil ghaibi. Ya, fokusnya di sini. eh, Ketika kita nggak mau berhenti ya, dibaca begini. Yu'minuna bil ghaibi. Nah, gitu. Padahal belum mau selesai nih. Jadi itu tidak boleh. Atau seharusnya kan ceritanya mau berhenti di huruf ba-nya. Tapi bacanya jadi gini. Yu'minuna bil ghaib. Jadi sama sekali dia tidak memberikan mat istilahnya, memberikan panjang. Seminimal-minimalnya kasih panjang 2 harakat. Jadi paling pendek itu adalah seperti ini. Yu'minuna bil ghaib. Nah, itu 2 harakat. Ya, tetap harus memanjangkan. Jadi kalau berhenti di yang tadi disebutnya sebagai sifat lin, ada fathah ketemu ya sukun, maka minimal sekali 2 harakat. Ada mat di situ. Gitu ya, kalau berhenti. Kalau enggak ya pendek aja. Baik, Alhamdulillah teorinya sih cuma sampai situ. Apakah ada yang mau ditanya dulu atau tidak? Dikembalikan lagi kepada Bunda Nia atau pada siapa nih? Dipersilakan. Nah, Uni, alhamdulillah, penjelasan, dari Uni hari ini insyaallah di huruf ya. Apakah Ummahat ada yang ingin bertanya? Silakan Ummahat sebelum kita tadrib. Uni bertanya tadi yang bil ghoibi itu, jadi kalau berhenti itu panjang ya, jadi mad arid li sukun apa jadi madlin ya, madlin ya. Madlin, ya Oh namanya itu Madlin. madlin. Oh jadi dibaca 2 4 6 begitu. Iya, tapi pakai Oh teorinya gini.
Gimana Kalau gimana? madlin ya, walaupun Ya, dia tidak harus mengikuti mat arid sukun. Jadi kalau kita hmm, kadang-kadang mat arid sukunnya kita biasanya letakkan 4 biasanya. empat ya. Nah, tetapi kalau mat arid sukunnya 4, nggak mesti madlinnya 4 sebetulnya Hmm, ya. Dia bebas. Jadi kalau mat arid sukunnya kita taruh 4, madlinnya saya mau bikin 2, boleh. Mat hmm, alinnya tapi mau saya taruh 6, boleh. Jadi sebenarnya nggak hmm, apa-apa. ya. Tetapi kalau kita sudah letakkan matlinnya 2 atau 4 atau 6 di atas, maka matlin yang berikutnya juga harus segitu juga. Jadi konsisten pada matlinnya. Konsisten. Baik baik. Baik. Nah, itu aja. Jadi kayak kita surah Al-Quraisy misalnya ya, itu kan semuanya matlin. Iya. Maka karena semuanya matlin, maka dari awal Bismillahirrahmanirrahim ini kan mat arid disukun ya. Ya kan? Kita dari ta'awud eh, itu mat arid sukun. Basmalahnya mat arid sukun. Ini ada kewajiban untuk sama panjangnya. Sama Mungkin kita letakkan konsisten. oh cuma 2 aja. Nah, Baik. kita letakkan ayat pertamanya itu 4 harokat. Hmm, Li'ila fi Quraisy. 4 nih. ya. Maka bawah-bawahnya harus konsisten tetap 4. Empat. Baik Ya. baik. Jadi nggak ada kewajiban bahwa dia eh, terikat kepada mat arid sukun nggak ada. Tetapi sesama matlin harus sama. Gitu. Baik baik Dan Uni. wajib untuk Baik sama. baik. Walaupun Sama. di tengah-tengah. Konsisten. Jadi di tengah-tengah nih, biasanya teorinya adalah kita katakanlah baca surah Ali Imran gitu ya, atau baca apalah gitu ya. Tengah-tengah ada yang seperti ini. Hmm. Baca 2 harokat. Maka nanti pas di akhir ayat kebetulan ada yang eh, matlin lagi, berarti harus 2 harokat. Kalau enggak ya kalau Ana berhenti 4 aja deh biar aman. Karena takut Baik baik. lupa gitu. Ya, Baik baik Uni. Jazakallahu khairan Husni penjelasannya. khairan. Mudah-mudahan jelas sih kalau iya ini. Oke, nggak Ada ada. lagi Umahat yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, Ana yang tanya Uni. Aduh, ini lebih horor. Ya, baiklah. Masya Allah. Yang tadi Uni, yang kan nun sukun ketemu ya kan hukumnya idgham biguna ya Uni ya. Ya, Nah, untuk ketahanan gunanya apakah sama dengan kalau ketemu nun sukun bertemu dengan mim atau nun sukun bertemu dengan nun? sama, Sama ya? sama. Berarti tingkatan gunanya sama ya Uni ya? Akmal matakun yang pertama. eh kalau sama-sama itu guna jadi sama. Berarti semua huruf idgham biguna ya tingkatan gunanya sama ya? Tunggu, tunggu, tunggu. Karena jadi agak pede. Sebentar. Lihat buku dulu ya. Karena ini Am, sebentar. Kalau non tasdid, mem tasdid itu beda level guna. Bentar. Eh, mm-mm. mari kita lihat dari hukum. Karena itu sebenarnya kelihatan dari penulisannya juga udah kelihatan bedanya. Level guna mana ya, Masya Allah. Bentar. Kemarin belum belajar padahal. Takut salah nih. Kalau yang ini nih agak-agak takut salah nih. Bentar. Hmm, ini ada bedanya ya. Dia nulis non ini kalau nggak siap buku begini nih. Hmm, takut salah, takut salah. Ah, kemana? Kalau lagi dicari hilang dia, Masya Allah. Coba deh nanya yang lain dulu nggak sambil nyari nih. Silakan, ada yang lagi yang mau ditanya? Soalnya Ana ada ditanya gitu nih Bener-bener. sama Toliba juga jadinya jadi ragu juga. Iya, terus bener. Kemarin tuh dibahas lupa ada ciri-cirinya sama. Nah, ini dia. Sambil Ana tanya Bunda Kinara ya, Uni. Bunda Hmm. Kinara belum isi polling. Ke komunitas dulu, Bunda. Bunda Kinara mau ikut tadrib kah malam ini? Hmm. Udah keluar beliau.
Iya, Mirifda sih. Masya Allah. Jadi nyari di komunitas dulu Beda, pollingnya. beda, 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 beda. Beda Ya. level. Ketika idghamnya, afwan ya, ternyata udah ketemu nih. Mm-mm, Dari hukumnya mm-mm, yang jalur satibiah ya, maka mm-mm, karena tanda idghamnya kalau ketemu wawu sama ya itu dia idghamnya kan nakis ya, kurang sempurna. mm-mm. Jadi ada tanda kalau kalau di Al-Quran Utsmani Madinah itu faman ketemu yakmal contohnya itu nun sukunnya mana bukunya. Nah ini faman ketemu yakmal maka nun sukunnya itu bahkan tidak ada sukunnya, gitu kan? Mm, Dan di mm-mm, atas ya-nya tidak ada tasdidnya. mm. Tunggu ya. Oke. Iya, Kalau kita ketemu nun sukun ketemu nun nun sukun ketemu nun ataupun nun sukun ketemu mim, temu mim. ya Nunnya bertasdid ya? nunnya Nun bertasdid setelahnya ataupun bertasdid, mimnya mimnya bertasdid. bertasdid ya? Ya, Hmm. itu artinya tanda idgham yang sempurna, idgham kamil. Oke. Nah, sementara karena kalau untuk yang ketemu iya ataupun wawu itu untuk ini khusus ya. Kita akan bisa melihat itu kalau Al-Qur'annya Utsmani Madinah. Jadi mungkin Ya. teman-teman kalau bingung eh, ya mungkin nanti suatu hari menggantinya gitu ya. Kalau Mm-mm. Al-Quran Indonesia nggak ada ciri-ciri ini. Nah, karena ini idghamnya nakis atau kurang sempurna, maka levelnya juga beda gitu. Levelnya dia Jadi di di bawah bawah akmal ya, berarti Kamila ya ya? ya kalau di bawah akmal di bawah kamil kan berarti ya di bawahnya lagi level gunahnya. Jadi yang sempurna sekali itu nun tasdid min tasdid, setelahnya adalah idgham bi gunnah yang nun sukun ketemu nun dan nun sukun ketemu mim gitu ya. Enggak, sambil lihat, ambil bukunya ada banyak nih. Masya Allah. Masya Allah ini. Ya karena kalau lagi belajar kan waktu itu disuruh ya. Kayak Mm-mm. em, jadi level pertama tuh. Tadi dulu. Oke, yang pertama guna musyaddadah, yang kedua itu gunah di hukum yang non sukun ketemu nun dan non sukun ketemu mim itu yang idgham yang kamil. Kemudian baru eh, non sukun ketemu wawu dan non sukun ketemu ya. Ya benar. Idgham yang nakis. Ini Hmm. teorinya gitu. Oh, sebenarnya nanti ada lagi kan ada yang kayak idghamis lain gitu ya. Itu pokoknya kalau udah mim-mim itu udah sempurna dia. Iya sih. Jadi Pun kalau ada dari memang itu kalau apa Kamil sama Nakis dilihat dari segi kesempurnaan guna. Kalau dari ya. yang tingkatan guna memang ada 4 tuh nih. Nah, yang Anda bingung tuh yang di tingkatan guna. Ada yang Akmal, ada yang Hmm, Kamila, Nakiso, Ankos kan itu. iya. Katanya yang wow sama sama iya itu nggak masuk ke Akmal Matakun, tapi kan dia masuk hukumnya idgham bigunnah gitu. Iya, ini Makanya idgham mau nanya biguna sama makanya Uni. jadi nanti di level lagi. Jadi Berarti di mereka level bawah berdua Akmal berbeda ya? gitu. Ya, jadi karena yang Betul satu betul betul. uh, Kamil, yang satu nakis kan jatuhnya. Mm-mm. Karena dia nakis kurang sempurna. Buat teman-teman mungkin bingung ya. Tapi Iya, dia kurang sempurna. Jadi istilahnya bahkan kalau di Al-Quran Utsmani Madinah itu terlihat dengan jelas bahwa jelas. non sukunnya nggak ada tanda sukun itu Nggak adalah ada standar ya. Tapi ya-nya tidak ada tasdidnya. tasdidnya. Nah, karena dia nggak Berarti ada tasdidnya maka dia lebih rendah level gunahnya. Karena memang bagaimanapun gini, paling gampang adalah ketika non sukun ketemu nun, itu kan hampir mirip dengan nun tasdid ya. Kita ya. tutup hidung kita itu pasti tidak sama sekali tidak keluar. Saking sempurnanya dia. Mm. Tapi kalau non sukun ketemu ya, kita tutup hidung kita itu paling banter mungkin keluar tapi batuk kita. Tapi masih bisa keluar karena Mm-mm. nggak sempurnanya. Jadi kalau Mm-mm. yang sempurna itu berarti dia betul-betul keluar dari hidung saja. Mm. Kalau ini kan kita mengeluarkan dengan memaksa ya sebenarnya. Jadi setengah Iya. memaksa gitu. Mm-mm. Bisa keluar. Nah, cuman ya itu nanti dia adalah ciri-ciri gunah jatuhnya. Ciri-ciri gunah dia masuk lewat hidung. Itu cuman ya itu dia tidak sempurna di Baik. bagian itu aja sih ya paling banter. Baik, siap. Levelnya. Insya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau pas apa
Ya biasa ya, Toliba juga tetap aja ada yang nanya, Ya, "Ustazah," ya. kalau Jadi Taliban langsung iya nanya, iya ya gitu. kalau waktu itu rasanya waktu itu Masya baru Allah. ingat, aku juga bagian orang yang nanya, mana yang lebih sempurna gitu. Rasanya aku nanya, terus habis itu iya dijelasin, terus baru ingat, ini udah ada catatannya di sini pada panjang. Memang, agak yang apa, yang bingungnya itu ya ternyata kan gunah itu dilihat dari segi kesempurnaan, dari tingkatan gunah beda-beda lagi gitu, Uni. Itu Ya, yang betul. masih rancu, masih bingung gitu anak. Secara pribadi anak masih bingung. Jadi, oh iya ya, akmal matakun tuh Ya, maksudnya oke. idgham biguna Ini, ya, apakah jadi di 4 sini yang huruf? sangat Ternyata sempurna, bukan gitu. intinya gini, gunah nih ada sebenarnya ada aturannya kan dia ada 4. Yang satu yang paling sangat sempurna itu nun tasdid dan mim tasdid. Yang kedua gunah sempurna pada nun dan mim yang ikhfa, ikhfa. Itu. Ya iklab, ikhfa Izhar. hakiki, ikhfa syafawi, ya pokoknya idgham ya jatuhnya. Itu. Idgham. Terus di sini ada gunah tidak sempurna pada nun dan mim sukun yang dibaca idhar. Izhar. Izhar Nah, safawi, izhar halqi berarti. ya, ini ada lagi guna sangat tidak sempurna pada nun dan mim yang berharokat. Itu kalau huruf nun. Tetapi kalau yang tadi Ini. berkaitan dengan si idgham itu yaitu levelnya. Di, dia level yang apa di bawah daripada nun sukun ketemu nun dan nun sukun ketemu mim. Mumim. Baik. Karena nanti ntar ada lagi tuh kalau nggak salah pertanyaan berikutnya. Terus Ya, gunah yang banyak lagi. nun sukun ketemu ba, mim sukun Mhm. ketemu ba itu ada di mana? Iya. Ya, panjang. Masya Allah. Selesai selesai Ya ini. kan Ya kayak ya gitu ya, ya. siap Jadi siap maksudnya ini. Ya, kadang-kadang insyaallah. kadang-kadang kita harus itu karena beda beda jenis nanti. Ternyata penjelasannya beda. Jadi tidak boleh disamakan antara yang pertanyaan idgham diguna sama yang ikhfa ikhfa syafawi ya itu ya. Mim sukun ketemu ba kan di ikhfa syafawi ya. Mim sukun ketemu ba ikhfa syafawi. Nah, itu Mhm. tidak boleh disamakan katanya. Pertanyaan yang salah. Oh, baiklah. Pertanyaan yang salah. Mhm. Ya, siap. Berarti Malum kita idgham ilmunya idgham kadang-kadang bigunanya masih. ya ya. Mm-mm. Idgham bigunanya berarti hanya untuk mim dan nun yang bertasdid. Baik, siap. Ya. Jazakillahu khairan Uni, Masya Baik. Allah. Baik, kita mulai tadrib saja Uni. Kayaknya Oke, udah siap. nggak ada yang bertanya. Iya, malah Diingatkan jadi kepada pusing umat, yang ini katanya mah sedikit ditanyanya. ya. Ya, Langsung ingat karena kan semua ini masih cuman menu-menu urutnya. huruf-huruf aja ya. Jadi Ya. nanti semuanya kembali harus baca di atas yang ya, yu, bai gitu ya. Dimasukkan di sini diusahakan sebisa mungkin untuk masukkan idgham bigunahnya karena di sini ada yu yang yani yaina minam bukan minalmu biasanya mu kan di sini jadi minal mini hati-hati mai yang yani ya. Nah, jadi hati-hati di sini ada perbedaan sedikit minal mini bukan minal maini ataupun minalmu ini nggak ada minalmu ini soalnya. Nah, jadi berhati-hati. Semua harus baca yang paling atas contoh, kemudian ambil satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat, nomor lima. Baik, sini persilahkan. Orang pertama baca Ta'awudz dan Basmalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ya. Ayyubai Diulang lagi, ya-nya belum sempurna. Yayyubai yu yayyani yayna minal mini yayyani ya. Nggak apa-apa lah, yuk. Tadi sebenarnya dengungnya belum masuk. Oke, yuk. Ya ayyuhal kafirun Bagus, an-nabiyyin bagus, waliyul muttaqin bagus. liqaumi yu'minun Diulang.
liqaumi yu'minun Terus, liilafi Quraisy. bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, lanjut nomor 2. Assalamualaikum. Assalamualaikum nih. Ya, Ya yubay oke. yayyaniyayna yayyaniyayna minal minimayiyay. Ulang lagi. Ya. Minal Mm-mm. minimayiyay dia. Bagus. Lanjut. Ya Zakaria Bagus. wal ummiyin Bagus. wallahu ghani Diulang. wallahu ghani. Nah, ini kepanjangan. Ininya kepanjangannya N-I-Y-Y, tapi nggak boleh panjang. Tekan yang keras. ghani Wallahu ghani. Udah. ghani Ghani. Tekan. Wal- wallahu ghani Ya, gitu. ayu tasuhafa ya Allah suhufa ayu tasuhufa Dengungnya jadi nggak masuk hidung itu. ayu tasuhufa Oke, bagus. rihlatasyita'i wassayif Asyi. Ini kurang rokoah. Terus gimana tadi ya? Shotnya ini kurang muncul. Diulang. rihlatasyita'i wassayif Ya, wassaif. Coba lagi. wassayif Kehabisan udara di fa ya. Wassaif. Hembus. wassayif. Nah, itu. Jadi harus ada hembusnya kan fa. Ya. Fa-nya kan udah ya waktu itu ya. Udah belum? Fa udah belum ya kalau di hari Ahad? Udah Udah tapi ya. Ya, karena fa itu di akhir emang agak susah ya. Kita harus ngehembus soalnya. Ya, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Jazakillah khairan ini. Wa jazakillahu khairan. Silakan nomor 3. Yubay. Kurang tekan. U-nya nggak kedengeran. Yubay. Oke, bagus. Yayana. Oke. Disambung deh. Yayana minal minimayiyana. Oke, sebentar. Anak cari dulu ada nggak ya? Oh, ini ada. Oke. Tadi kurang masuk ke hidung, tapi di sini ada di contohnya. Nomor 3. Ya, silahkan. Ini waliyallah. Bukan, ini oke, wali. Ini huruf ya juga yang kayak gini. Al-Qur'annya itu wali, ini ya. Ayo coba.
waliyallah. Allah, jangan sampai mulutnya bulat. Coba. Waliyallah. Ya, oke. Zai Nggak ada titiknya, sayang. Zabbanin Robbani ya Robbanina Di wakaf, coba. Robbanin Niyin. Coba lagi, tekan lagi. Robbanin Terus, lanjut. Ayu syai'in akbar Oke, bagus. Yauma. Ulubu yauma idzi Di wakaf, sayang. Yauma iz. yauma idzi Oke, sekarang coba masukin lagi ke hidung dengungnya. Bui. Coba. ulubu yauma idzi Oke. Sebelahnya. Rabb hadzal bait. Oke, bagus. Alhamdulillah. Afwan ya, agak putus-putus di Uni soalnya tadi. Oke. Alhamdulillah, kita lanjut nomor 4. Jazakillahu khair Nuni. Jazakallah khairan. Mohon bimbingannya Uni. Insya Allah. Ya. Ya yubai Oke. yu yai yani yaina minal mini mai yang yani ya. Oke. Di sini masuk minal mini, mai. Ini bagus dengungnya. Tapi yang di depan lupa deh. Tapi nggak apa-apa lah ya. Oke. Baik, baik. Nomor 4. Ya, silakan. Yuhyil mauta. Yuh, yi. Yang Oh, ini nggak dibaca. yuhyi oh yuhyiyal ya. Iya. Oh, yuhyiyal mauta Bagus. al hawarin Boleh nggak hanya lebih dinaikin lagi tempatnya? al hawarin Oke. wa uyun Bagus. faman yastami'il Bagus, tapi dengungnya pertamanya nggak masuk hidung. Terus baru belakangan dimasukinnya. Coba dari awal deh, yuk. baik-baik. Faman yastami'il an Bagus. fataba alaihi. Iya, bagus. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Amin. Jangan Gampang kasihan ya? Kalau yang Umi. ini latihan per huruf gampang kayaknya. Alhamdulillah. Oh, masih PR di itu, di idgom di dengungnya ini ya. Ya, kedengeran. Baik-baik. Oke, Alhamdulillah. Nomor 5. Mana Uni? Mohon bimbingannya Uni. Oke, baik. Bismillah. Ya yubai Bagus. yu yai yani yaina minal mini mai yai yani ya Bagus. yaghsha sidrah Diulang. yaghsha sidrah Tahu nggak kenapa diulang?
Kenapa sih Uni? Ya di Diliatin. depan. Ya di depan itu agak tebel. Oh, ke bawah tebal ghain ya? Ya, hati-hati. Ya, yaghsha. Nah, bagus. Coba. Yaghsha sidrah. Iya. Jadi hati-hati ya. Jangan sampai duluan tebel. Oke. Nah, Lanjut. Uni. Khuyyitum. Bagus. Taknya jangan level hamesnya jangan berlebih. Coba lagi. Kebanyakan ya? Mm-mm. Khuyyitum. Nah, segitu. Bagus. Wasayuhbita. Bagus. Fi ma'zili ya bunayya. Bagus. Alam naj'al lahu ainain. Bagus. Masya Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, lanjut kita nomor 6. Sudah selesai Uni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khalas. Jazakillahu khairan kasiran. Masya Allah. Nangis. Bisa sampai 20 nih. Iya. Masya Allah. Makanya kalau hari Kamis agak lebih berat. Dan ini pelajarannya lebih mudah, Alhamdulillah. Karena nggak diambil ayat Qurannya pendek-pendek banget kan yang waktu dulu ya. Oke. Nah, Nanti perlu ditanya lagi teman-teman yang hari Ahad ini apakah memang betul ada apa enggak sebenarnya. Masya Allah. Namun nih nanti di follow up ke Umu Karena Kenta. Insya Allah. kalau yang orang yang masih kita juga Alhamdulillah ya nanti kita ulang lagi gitu nggak masalah gitu ya di hari Kamis. Nah, Ya hari siap Ahad nih. ini kan hari Ahad ya. Besok Senin. Halo. Masya Allah. Capek liburan ini. Nggak apa-apa sih kalau mau ngomong nggak apa-apa. Cuman maksudnya kita nanti harus karena memang hari Sabtu Ahad suami sudah bilang kalau bisa nggak ngejar. Nah, Insya Allah. Hari keluarga. Oke, kalau gitu kita selesai dulu sampai sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya, insya Allah. Ya, Insya Allah. dikembalikan lagi kepada admin. Dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakillahu khairan katsiran kepada Uni Silvi yang malam ini alhamdulillah sudah membimbing kita semua. Alhamdulillah di makhrajul huruf dan sifatul huruf ya. Alhamdulillah sudah khalas semua. Sekali lagi jazakillahu khairan katsiran kepada Uni yang sudah membimbing dan juga kepada Ummahat jazakumullahu khairan katsiran yang sudah bisa hadir. Mudah-mudahan insyaallah ilmu yang sangat bermanfaat buat kita, insyaallah menjadi pahala jariah juga buat Uni Silvi insyaallah dan berguna insyaallah buat kita semua. Baik, Ana sebagai moderator mohon maaf lahir batin Uni apabila ada salah kata salah ucap kepada Ummahat juga. Insyaallah kita bertemu lagi di lain kesempatan, kemungkinan hari Kamis insyaallah ya jadwalnya Uni. Terima kasih banyak. Ana mohon pamit. Kita tutup dengan membaca istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Uni. Terima kasih Uni. Uni, Uktirusnya. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. semuanya pamit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Tutup ya.